Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Topik khutbah kita pada siang hari ini yaitu adalah larangan untuk saling dengki. Ada satu hadis yang dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam buku beliau hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Wala tahasadu." Janganlah kalian saling dengki. "Wala tanajashu." Dan jangan kalian melakukan najash, jual beli fiktif, saling menyakiti dalam transaksi. "Wala tabaghadu." Dan jangan kalian saling benci. "Wala tadabaru." Dan jangan kalian saling mendiamkan. "Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din." Dan jangan kalian saling tikung di dalam transaksi jual beli. "Wa kunu ibadallahi ikhwana." Dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslimu akhul muslim. Orang Islam dengan orang Islam yang lain, mereka adalah saudara. La yazlimu, jangan menzoliminya. Wala yakhdhulu, jangan menelantarkannya. Wala yakzibu, jangan berdusta kepadanya. Wala yahkiruh, dan jangan menghinakannya. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi salasa marrat. Rasul mengatakan bahwa takwa di dada dan kemudian diisyaratkan 3 kali. Bihasbi mri'im minasyarri an yahkira akhahu al-muslim. Seseorang sudah dianggap melakukan keburukan ketika dia menghina saudara sesama muslim. Kullul muslim alal muslim haramun damuh wa maluh wa irduh. Haram bagi seorang muslim melakukan 3 hal ini kepada muslim yang lain, yaitu menumpahkan darahnya, entah melukai atau membunuhnya, dan haram untuk mengganggu hartanya, dan haram merusak kehormatannya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Poin pertama yang bisa diambil dari hadis ini, takwa itu tidak hanya sekedar keyakinan di dalam dada. Buktinya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bentuk-bentuk takwa. Tidak menghina, tidak berdusta, tidak saling benci. Itu adalah wujud nyata dari takwa. Sehingga tidak cukup dengan mengatakan yang penting hatinya bersih tanpa diwujudkan di dalam aktivitas nyata dalam keseharian. Dan kemudian poin yang kedua, apa yang dimaksud dengan hasad? Sebagian ulama menyebutkan hasad itu artinya kita tidak suka dengan kondisi yang ada pada orang lain. Dan jumhur mengatakan bahwa hasad itu artinya ada harapan nikmat pada orang lain tadi hilang dari dirinya. Entah nikmat berupa harta, entah nikmat berupa jabatan, kedudukan, ilmu, anak, keturunan, dan yang lainnya. Dan ini bukan cerminan seorang muslim. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan kalian dengan sesama muslim adalah saudara,
Maka konsekuensinya ketika kita bersaudara, maka yang muncul adalah saling cinta. Tidak ada namanya sesama umat Islam kemudian tidak teguran. Sesama umat Islam kemudian saling hasad. Sesama umat Islam kemudian saling membenci. Kata Rasul, harusnya itu tidak terjadi. Karena ini bertentangan dengan al-muslim, akhul muslim, dan bertentangan dengan rasa cinta sesama umat Islam. Namun jamaah salat Jumat, realita yang terjadi, kita justru mendapati hal-hal ini muncul. Bahkan dengan sesama saudara kandung, bahkan dengan sesama kerabat. Ada yang Idul Fitri kemarin, mereka tidak bisa bersua dengan saudara kandungnya, mungkin karena masalah warisan, mungkin karena urusan harta, dan yang lainnya. Ada yang mungkin gengsi karena ribut dengan tetangganya. Ada yang mungkin tidak saling tegur, mungkin sudah bertahun-tahun tidak saling sapa, meskipun datang di masjid yang sama, di kantor yang sama, di desa yang sama. Maka yang bisa menghilangkan itu semua, jawabannya adalah takwa kepada Allah Azza wa Jalla, dan harus ada yang mau menurunkan ego. Karena kalau tidak, masing-masing akan membela egonya. Rasul SAW menunjukkan bahwa orang yang beriman, dia akan mendahulukan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena untuk menyapa terlebih dahulu, kemudian untuk merendahkan diri terlebih dahulu, memulai komunikasi, kalau tidak didasari oleh takwa tentu akan sulit, apalagi jika teringat dengan hal-hal yang menyakiti hati kita. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, ulama menjelaskan hasad, dengki dengan nikmat yang dimiliki oleh orang lain, dan kondisi manusia terhadap dengki itu terbagi menjadi 4. Kondisi yang pertama ini kondisi yang paling buruk, yaitu mereka yang dengki disertai dengan upaya ikhtiar untuk menghilangkan nikmat pada orang yang dia dengki tadi, sehingga dia akan melakukan hal-hal yang melampaui batas, entah dengan ucapannya, entah dengan tindakannya. Ingin menjatuhkan seseorang dari jabatannya, ingin membuat orang tidak merasa nyaman dengan harta yang dia punya, dan upaya-upaya lain yang ditujukan agar nikmat itu hilang dari orang tersebut. Dan ini adalah bentuk hasad yang dicela oleh syariat. Kemudian manusia yang kedua berhadapan dengan hasad yang ada di hatinya, dia hanya memendam rasa hasad tersebut di hati, dan dia tidak lanjutkan dengan perkataan, tidak ditunjukkan dengan perbuatan. Ulama menunjukkan, dan Hasan Al-Basri berpandangan bahwa ini tidak tercela, karena hasad dia simpan hanya di dalam hatinya semata. Lalu ada manusia jenis ketiga. Orang ini tidak ada di dalam dirinya rasa menghilangkan nikmat pada orang lain. Yang dia munculkan adalah dia berharap diberi kenikmatan oleh Allah yang sama seperti saudaranya tadi. Sikap semacam ini tergantung. Jika murni urusannya dunia, maka ini bukan sesuatu yang mulia. Sebagaimana ketika orang-orang melihat Qarun dan mereka ingin menjadi seperti Qarun. Allah menceritakan, ya laitalana mislama utia Qarun. Ada orang-orang ketika melihat Qarun, melihat orang kaya yang punya banyak harta, pengen jadi seperti itu, dan ini murni semata dunia, ini tidak memiliki nilai ibadah sama sekali. Lalu yang seperti apa yang menjadi pahala? Itu yang disebut dengan ghibthah. Kita melihat orang punya nikmat, lalu nikmat itu dia gunakan untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Rasul SAW menyebutkan, la hasada illa ala snatain. Tidak boleh sebenarnya kita merasa pingin jadi seperti dia kecuali pada 2 kondisi. Rajulun atahullahu malan. Kita melihat ada saudara kita dikasih harta, fahuwa yunfik minhu ana al-lail wa ana an-nahar. Orang yang punya harta lebih tadi, dia infak, dia sedekah, dia gunakan untuk kebaikan di jalan Allah siang dan malam. Maka pantas kita merasa pengen seperti dia. Dan kemudian rajulun atahullahul Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Lalu ada orang yang diberikan oleh Allah kedekatan dengan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, maka kita pengen seperti orang itu. Sehingga jika kita melihat nikmat pada orang lain yang dia gunakan untuk ketakwaan kepada Allah, kita pengen seperti itu, insya Allah ini adalah hasad dalam tanda kutip yang terpuji dan baik. Lalu kemudian yang paling tinggi tingkatannya, makomnya, itu adalah orang yang pengen seperti orang lain, tapi dia konversi
dalam tindakan perkataan yang baik. Dia mendoakannya, dia menyebarkan kebaikannya, dia memuji-muji orang tersebut di belakangnya. Dan hal semacam ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keimanan yang luar biasa. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kalaupun kita tidak bisa sampai di level yang keempat, minim kita di level yang kedua. Hasad, iri, dengki, setidaknya kita rem dengan cara mengingat bahwa orang itu kaya, orang itu punya keturunan, orang itu punya jabatan murni. Itu adalah atas izin Allah Azza wa Jalla. Sehingga jangan sampai kita tidak terima dengan Allah ketika Allah membagi-bagi karunia itu kepada hamba-hamba yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Dan syukur kalau kita bisa naik ke level yang ketiga, setidaknya kita ingin menjadi seperti orang itu agar kita semakin dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu ala habibinal mustafa amma ba'd. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa kullu dzi ni'matin mahsud. Siapapun yang punya nikmat, apapun bentuk nikmatnya, nikmat ilmu, nikmat harta, nikmat keluarga, nikmat jabatan, nikmat status sosial, nikmat keturunan, siapapun yang punya nikmat, kata Rasul, pasti ada orang yang merasa iri, ada orang yang merasa dengki dengan nikmat tersebut. Tinggal orang-orang yang dengki tadi, apakah dia akan tunjukkan dan biarkan kedengkian itu merajalela, atau dia tahan, atau dia rem, atau dia konversi itu menjadi sesuatu yang positif. Maka ini PR kita bersama, karena setiap kita punya benih, setiap kita punya bibit untuk menjadi orang yang dengki, iri dengan kenikmatan yang ada pada orang lain. Mungkin keluarga dekat kita, teman kita sendiri, tetangga kita, atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan semoga kita tidak menjadi pribadi-pribadi yang tercela karena mengikuti nafsu kedengkian di dalam diri kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma yuqarribuna ilal jannah min qaulin aw amalin. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma yuqarribuna ilan nar min qaulin aw amalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.